Selamat siang Pak Amir, kami dari jaya.arema.com ingin minta pendapat Bapak terkait dengan proses pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih, yaitu Arissa Patria, yang akan dilaksanakan besok di Istana Negara. Saya kira tentu seperti yang kita dengar informasinya bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih yang ditetapkan oleh DPRD kalau tidak salah ingat pada tanggal 26 Maret yang lalu. Insya Allah besok hari Rabu tanggal 15 April akan dilantik oleh Presiden di Istana Negara. Tentu upacara pelantikan ini memang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dalam rangka ini barangkali sebagai warga DKI yang memang sudah lama mengharapkan agar kekosongan jabatan Wakil Gubernur yang ditinggalkan oleh Pak Sandi sudah setahun lebih ini dapat segera terisi. Oleh karena itu tentunya barangkali kita perlu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPRD yang telah melaksanakan tugas konstitusinya secara baik tanpa ada gejolak. Dan secara pribadi juga setelah saya amati berbagai perkembangan, barangkali juga kita perlu menyampaikan terima kasih khusus kepada Ketua DPRD Pak Prasetyo yang karena kedekatannya dengan Pak Jokowi maka melalui lobi-lobi tertutup acara pelantikan Pak Arissa Patria ini dapat berlangsung nanti secara baik pada hari Rabu besok. Saya kira demikian. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pasca pelantikan nanti, Pak? Saya kira peraturan perundang-undangan sudah menentukan bahwa Wakil Gubernur itu tugasnya adalah membantu Gubernur. Semua kewenangan memang ada di tangan Gubernur. Dan apa yang akan dilakukan oleh seorang wakil gubernur itu tentu kan akan ditetapkan oleh gubernur nanti. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat dari amanat peraturan perundang-undangan dan sistem pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, barangkali nanti setelah pelantikan besok tentu akan ada pertemuan khusus antara Pak Anies Baswedan sebagai gubernur dengan Pak Arissa Patria sebagai wakil gubernur, untuk barangkali Pak Anies bisa menyampaikan tugas-tugas apa yang nantinya didelegasikan oleh Pak Anies kepada Pak Arissa. Apalagi nanti berkaitan dengan perkembangan belakangan ini seperti tugas-tugas pemerintah daerah untuk mengantisipasi berbagai hal yang berkaitan dengan ancaman COVID-19 yang dimana kita tahu bahwa Jakarta merupakan salah satu epicentrum penyebaran virus corona ini. Dan nanti barangkali tentu saja misalnya katakanlah Pak Anies Baswedan memberikan tugas kepada Pak Arissa sebagai wakil gubernur untuk melakukan monitoring dan pengawasan pada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan sosial maupun distribusi kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan PSBB ini. Kemudian apa harapan Bapak terhadap kinerja Pak Arissa kan sebagai wakil? Saya kira ke depan kalau kita lihat dari dukungan yang diberikan oleh DPRD ketika sidang paripurna yang memilih Pak Arissa untuk menjadi wakil gubernur yang akan dilantik besok, saya kira barangkali dukungan DPRD dalam memberikan suara kepada Pak Arissa itu bisa menjadi modal di mana nanti Pak Arissa bisa menjembatani bagaimana eksekutif bisa mengakomodasikan kepentingan legislatif. Jadi misalnya ada masalah-masalah yang harus dirumuskan bersama-sama oleh gubernur dan DPRD, maka kita harapkan bahwa Pak Arissa nanti sebagai wakil gubernur bisa menjadi ujung tombak untuk menggalang kemampuan dan dukungan dari DPRD sehingga rancangan-rancangan atau gagasan-gagasan atau kepentingan-kepentingan yang disampaikan oleh Pak Gubernur selaku pimpinan eksekutif kepada DPRD yang merupakan mitra kerja gubernur itu bisa berlangsung dengan baik. Nah kita lihat misalnya katakanlah pada hari-hari belakangan ini nanti BPK sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap APBD 2019, kemudian nanti Gubernur akan mengajukan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 kepada DPRD,
kemudian juga nantinya BPK akan menyampaikan hasil pemeriksaan APBD 2019 kepada DPRD. Nah, nanti kita lihat kan dalam penyampaian laporan BPK kepada DPRD itu ada rekomendasi-rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Nah, saya kira pada aspek menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi BPK itu, ya saya kira barangkali kita bisa mengharapkan peranan dari Pak Ariza. Yang terakhir barangkali yang saya harapkan adalah DPRD baik sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintah daerah, karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah DPRD dan gubernur itu punya hubungan kedudukan yang setara, maka kita lihat bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif yang berasal dari partai-partai politik, tentu mereka punya kepentingan politik, ada kepentingan yang bersifat kalkulatif, ada juga kepentingan yang bersifat pragmatis. Saya kira barangkali disinilah peranan Pak Ariza untuk membantu Pak Gubernur nanti bagaimana mengakomodasikan baik kepentingan politik, kepentingan kalkulatif maupun kepentingan pragmatis dari DPRD, sehingga ke depan kita harapkan hubungan antara eksekutif legislatif, hubungan antara gubernur dengan DPRD bisa berjalan secara baik, yang tentu kita harapkan kebaikan, harmonisasi, sinergitas, integritas daripada hubungan gubernur dan DPRD itu kan akan membuahkan kebahagiaan, kesejahteraan kepada masyarakatnya, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan DKI Jakarta bisa berlangsung secara kolaborasi sebagaimana memang selama ini dinarasikan dan digagas oleh Pak Anies Baswedan. Saya kira demikian. Oke Pak, terima kasih atas